Assalamualaikum. Wait ya teman-teman. Halo, assalamualaikum semuanya. Gimana kabarnya nih? Sehat semua ya? Oke, jaringannya lancar nggak ya teman-teman? Waalaikumsalam, rekan Yudi. Oke, nanti kita tunggu sampai pukul 13.29 yang nantinya aku bakal ngundang narasumber kita yang sangat luar biasa sekali di siang hari ini. Halo, selamat datang. Oke. Sehat ya semuanya? Masih pada puasa semua kan? Halo yang baru bergabung. Oke. Halo semuanya. Alhamdulillah kan lancar sekali puasanya, alhamdulillah. Halo Mbak Tuti, salam. Selamat datang ya semuanya ya. Oke, kita tunggu dulu. Oke, ini sudah bergabung. Nah, oke, kita undang dulu ya. Nah, mungkin halo, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah, ya aku merasa bahagia sekali karena live bersama idola, Masya Allah. Oke, sebelum aku menyapa Bu Syahnas lebih dalam lagi, aku mau menyapa teman-teman dulu kali ya Bu ya. Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga selalu dilimpahkan keberkahan dan kesehatan ya, dimanapun kalian semua berada. Suaranya jelas ya Bu? Suaranya jelas dan medok. Udah dapat. Ya, oke banget sih Bu. Jawab banget Oh, ya. medok banget. Mungkin buat teman-teman yang baru gabung, jadi di acara Ruang Rindu ini ada giveaway yang sangat luar biasa sekali untuk kalian. Silakan nanti untuk acara siang hari ini bisa di screenshot, kemudian dibuat instastory, kemudian jangan lupa di tag di Ibnu IPPNU Zaman Now di teras teman sama generasi pelajar NU. Oke, kita buka dulu ya Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Pertama-tama marilah kita senantiasa untuk mensyukuri nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita sehingga kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat Iya. rezeki, kemudian Iya. kesempatan untuk kita belajar bersama di sini. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Allahumma sholli Wasallam wa sallim. yang kita tunggu syafaatnya di masyarakat. Amin Allahumma amin. Gimana Ibu Sana sehat? Entah kenapa ya aku ketemu sama kamu tuh seneng loh. Kenapa ya? Iya. Iya, auranya tuh seneng. Padahal ya hari ini tuh hari yang hektik banget, tahu nggak, Wi? Aku bangun. Iya, aku bangun tuh gerubukan, tahu nggak? Jadi abis ibadah,
pagi, kemudian aku letih banget, badannya udah berapa hari ini kan emang letih banget ya, nggak bisa nolong. Terus aku tuh ketiduran, padahal aku mesti ngajar jam 9 pagi. Jadi aku tuh mengajar karena ditelepon sama orang yang nungguin karena aku nggak muncul di line. Karena aku ketiduran, bayangin nggak? Gitu loh, sungguh luar biasa kan kedudukannya pagi-pagi. Jadi aku ngebuka kelas itu yang gagap-gagap karena ya ini dong, ya bangun kaget kan, bangun kaget langsung ke depan laptop kan ngajar gitu ya. Jadi gagap-gagap. Tapi entah kenapa hari ini pas selesai ngajar ini kan langsung ketemu sama kamu ya. Itu kayak hatinya tuh yang tenang. Jadi kalau ditanya apa kabar Nas? Kabarnya kayaknya kamu emang pembawa energi yang menyejukkan, menyamankan buat saya sebagai sesama perempuan. Makasih ya Wi. Barakallah. Sama-sama Ibu. Nah, berarti ini Bu Sanas dari pagi ini kegiatannya sangat luar biasa sekali ya Bu. Nah, ini beruntung banget nih teman-teman pelajar NU di Nusantara ini bisa belajar bareng setelah ini. Kita akan mendiskusikan bersama. Nah, mungkin aku kasih pengantar dulu kali ya Bu. Di siang hari ini kita bakalan berdiskusi di Ruang Rindu. Jadi Ruang Rindu ini adalah ruang belajar dan diskusi pelajar NU. Ini adalah episode ke-7 yang mengangkat tema tentang perempuan dan kiprahnya bersama perempuan yang sangat luar biasa sekali, Ibu Syahnas Natasha. Masya Allah. Jadi perempuan ini kan makhluk ciptaan Allah ya Bu, yang sangat mulia sekali. Menjadi seorang perempuan itu merupakan kenikmatan yang harus kita jalani. Nah, kiprah perempuan ini dapat kita artikan bersama bahwa perempuan ini mempunyai kemampuan kerja, kemudian cara pandang dan reaksi seseorang perempuan yang mahir, aktif, berperan dan berdaya terhadap ideologi maupun lingkungannya. Nah, dalam hal ini Bu, ternyata banyak sekali perempuan muda termasuk saya yang baru saja menginjakkan usia 18 tahun ke atas nih, itu sudah merasa resah nih Bu, merasa resah dan galau. Gimana sih sebenarnya menjadi seorang perempuan yang baik di masa depan itu seperti apa? Contohnya kayak gini, langkah apa yang ingin diambil di kehidupan mendatang? Kemudian di tengah-tengah banyak sekali kekurangan dalam diri, ini kiprah yang bagaimana yang sebenarnya harus kita lakukan sebagai seorang perempuan gitu. Nah mungkin kita akan berangkat terlebih dahulu. Bu Syahnas menceritakan pengalamannya Ibu ya, pengalaman seorang perempuan yang mana kiprah karirnya ini baik di ranah keluarga maupun di masyarakat Indonesia itu seperti apa sih Bu? Mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman yang hadir di sini. Baik, waktu dan tempat. Terima kasih banyak Wi. Ini pertanyaannya bombardir nih banyak ya. Jadi saya berusaha untuk mencatatnya. Semoga mudah-mudahan nggak ada yang terlewat begitu loh. Jadi ini semua nih anak-anak saya Wi, umurnya 18 tahun. Begitu ya? Anak-anak muda semua. Iya, 18 tahun. Muda semua. Nggak ada yang 30 lah, katakan begitu. Jadi artinya memang anak-anak saya begitu ya. Saya cuma mau bilang begini, saya itu adalah anak perempuan dari 3 bersaudara perempuan semua. Kemudian saya menikah, saya punya 3 anak, 3 juga perempuan semua. Begitu ya. Jadi saya memahami keresahan yang ditanyakan oleh kamu Wi. Paham banget gitu loh. Karena menjadi perempuan emang tidak mudah. Banyak sekali batasan-batasan dan kendala yang mesti kita hadapin. Yang tidak sebebas laki-laki. Karena kita hidup di dunia patriarki. Jadi kalau kita sebagai perempuan mau mengembangkan diri kita menjadi ke arah yang lebih baik, bukan kita ingin bersaing atau meniadakan lelaki. Bukan itu ya semuanya ya anak-anakku sayang dan kamu ya Wi ya. Bukan. Yang kita perangin adalah patriarkinya. Ketidakadilan gender untuk kita sebagai perempuan. Tapi kita nggak memerangin laki-laki lah. Kita butuh laki-laki. Gimana kalau nggak ada laki-laki kita mau punya anak? Begitu kan ya. Nah jadi yang kita inginkan adalah bagaimana membuat diri kita sebagai perempuan jangan mau ditindas. Gimana caranya supaya nggak bisa ditindas? Yo pinter gitu loh, gitu Wi, mesti pinter, jangan bodoh gitu ya. Karena kalau perempuan sudahlah perempuan,
bodoh. Maksudnya artinya dia tidak mau mengembangkan dirinya, dia tidak mau belajar. Pastilah dia akan mudah untuk ditindas, dikendalikan, dan tidak boleh bersuara. Suaranya tuh tidak didengar, voiceless namanya. Dia tidak berhak untuk bersuara. Kamu tahu apa? Kamu nggak ngerti apa-apa kok. Itu tuh kan kalimat yang sering dididak perempuan dapat ya. Perempuan tahu apa? Kamu taunya semua. Mesti meningkatkan kemampuannya supaya dia bisa bersuara. Itu dulu non, itu dulu ya non, gitu loh. Emang belajar itu dari mana aja Bubu? Begitu ya misalnya ya. Belajar itu dari segala hal. Belajar dari sekolahan, pesantren. Belajar dari kehidupan juga ada, bisa. Oke? Supaya nggak resah nih hidupnya nih. Yang disebut ilmu itu ada yang namanya explicit knowledge. Explicit knowledge itu dapetnya dari ilmu sekolahan. Dapat dari ilmu teori yang sudah diuji kebenarannya dan bisa dibukukan. Itu namanya explicit knowledge. Diajarkan oleh guru kita, ustadz kita, ustazah, ulama kita, begitu ya. Itu explicit knowledge. Tapi ada yang disebut dengan tacit knowledge. Tacit knowledge ini tulisannya T-A-C-I-T, tacit ya, tacit knowledge. Itu dapatnya tahu nggak Wi dari mana? Dari ilmu coba-coba Wi, gitu. Ilmu kehidupan, ilmu pengalaman. Suatu iya, itu namanya tacit knowledge. Suatu ketika Wi, Dewi tadi omelin sama orang, dimaki-maki. Dasar kamu bapak. Kamu belajar sesuatu Wi dari kejadian nggak enak itu. Benar nggak? Oh, aku salah ya. Oh, aku mesti melakukan ini ya. Oh, aku mesti begini. Tambah pinter nggak Wi? Tambah pinter. Bener apa enggak? Dan itu ilmu nggak ada di sekolahan, Wi. Ilmunya dapatnya dijedotin waktu di kehidupan. Dijedotin, Wi. Dipentok-pentok. Jadi jangan pernah takut ketika kita resah. Ketika kita salah melangkah. Ketika kita bingung mau jadi apa atau berubah-ubah. Atau kita merasa diri kita kekurangan. Alhamdulillah. Tacit knowledge-nya mau berkembang dengan baik. Paham maksudnya? Dibandingkan dia ngerasa dia paling jago, dia paling cantik, dia paling pinter sebagai perempuan. Orang kayak begini mah jahat, Wi. Ngerti? Karena kecenderungannya orang yang merasa paling, dia akan menindas perempuan lain. Ngebunuh dalam tanda kutip. Jadi ada istilah internasional, woman support woman. Perempuan dukung perempuan. Atau woman kill woman. Perempuan bunuh karakter perempuan. Coba Dewi lihat. Kalau ada perempuan, aku buktikan ya non. Kalau ada perempuan bikin salah. Masuk nih di sosial media Wi. Ditaruh di sosial media videonya atau fotonya. Lihat di kolom komentar ya Wi. Yang komentarnya paling pedes dan paling banyak itu perempuan. Padahal korbannya perempuan. Nangkep ya? Itu. Jadi itu yang kita inginkan. Dalam pertemuan ini adalah, ayo kita naikin tacit knowledge kita. Pengalaman kita. Karena akan membuat kita menjadi mampu memahami sesama manusia. Itu keinginannya. Kemarin ya, saya tuh ngobrol sama Gus Rifkil sama Ning Imas. Tentang habis gelap terbitlah terang. Kartini Muslimah, begitu ya. Ternyata Kartini itu belajar agamanya kenceng loh, Wi. Gitu loh. Habis gelap terbitlah terang itu juga diambil dari ayat kitab suci, Wi. Gitu. Nah, jadi buat saya, oh iya ya, begitu luar biasanya. Jadi kita tuh menginginkan bahwa revitalisasi sebagai perempuan bukan hanya membuat kita menjadi harus lebih nih, lebih bisa, lebih pintar, lebih ngerti, lebih punya pengalaman. Tetapi kita juga mesti lebih cerdik mencari teladan-teladan yang bisa kita ikutin. Itu penting. Karena kan manusia benar untuk melihat contoh ya Wi ya. Sekarang soalnya yang paling ngeri tuh udah pada silau sama sultan-sultan Wi. Crazy rich saha lah gitu ya. Oh,
Jadi perempuan tuh pengennya tuh hidup nyaman secara instan supaya bisa kayak Crazy Rich idolanya. Wak, manalah mungkin, Wak, begitu. Iya nggak? Nggak ada yang Betul, namanya betul, betul. makan siang gratis. Nggak ada. Kalau mau hidup nyaman, yo kerja, gitu loh. Kalau mau pinter, ya belajar. Jangan kedukun, gitu kan? Iya. Bener. Kalau mau dapat suami, ya perbaiki diri dengan baik supaya datang lelaki baik. Bukan ngejelek-jelekin perempuan untuk ngerebut, ngosrek di tikungan buat diambil tuh lelaki. Iya, itu nggak ada harga dirinya gitu loh, Wi. Karena yang paling kita hilang dan kita rindukan di akhir zaman sebagai perempuan apa yang? Akhlak. Akhlak tuh bahasa spiritual. Bahasa umumnya apa? Karakter, ya nggak, Wi? Sedikit perempuan yang memiliki karakter baik, praktik baik. Semuanya mah kebanyakan akhirnya apa? Flexing, pamer. Kebanyakan pamer, padahal kan semuanya kan ada di niat ya. Kalau niatnya baik, maka akan baik, semua jalan bagus. Tapi kalau niatnya ada busuknya, kesandung-sandung tuh perempuan. Begitu, Wi. Ya, aku sempat itu sih Bu, Apa yang? pernah nih yang membunuh sesama perempuan itu sih. Itu sering banget terjadi, apalagi di sini loh Bu, di sini di lingkungan perdesaan, karena aku di perdesaan ya. Iya, iya. Maksudnya untuk pergaulan itu ya, saling pamer itu pasti. Terus menjatuhkan karakter sesama perempuan itu banyak banget yang melakukan seperti itu. Nah, ini mungkin ada tips nggak sih Bu untuk membentengi dari hal-hal seperti itu? Pertama adalah kita perlu mengasihani dulu. Oke, gini, Wi. Sekarang kamu tulis ya, Wi. Bikin 2 lingkaran di kertas. Bikin 2 lingkaran besar. Yap. Udah? Bikin 2 lingkaran kayak begini, Wi. Kelihatan nggak, Wi? Bikin 2 lingkaran kayak gitu. Ya? Oke, siap. Lingkaran yang ini, Wi, tulis, Wi, adalah pribadi kita. Adalah pribadi kita. Lingkaran yang sebelahnya tulis adalah perbuatan. Udah? Ya. Pribadi kita sama perbuatan kita. Jadi, Wi, ya betul, pintar. Jadi, kita dan perbuatan kita adalah 2 entitas yang berbeda. Nangkep maksudnya? Jangan dicampur. Kita dan perbuatan kita 2 hal yang berbeda. Jadi kalau Dewi, ada orang yang jahat sama kamu, Wi, masukin ke perbuatan, Wi. Jangan masukin ke pribadi kita. Karena karena kita masih berharap, insya Allah, karena Allah maha membolak-balikan hati. Kalau misalnya orang jahat sama Dewi, Dewi balik jahat, kamu belum baik, Wi. Ngerti? Tapi kalau misalnya ada perempuan ngejahatin kamu, kamu tetap senyum. Tetap baik, Wi. Tetap baik, Wi. Walaupun dalam hati panas banget ya, Wi. Dalam hati udah bilang gini, monyet, sakit hati gua, monyet, begitu ya, Wi. Tapi cukup dalam hati. Jangan keluar dari mulut, gitu ya, Wi, ya. Karena kalau kita membalas kejahatan dia, maka kita ada di level dia, kita turun level, Wi. Jangan, begitu loh. Jadi tetap saja kita menjadi orang yang baik walaupun dijahatin. Karena apa? Yang kita ingin perbaiki dari dia adalah perbuatan. Tetapi pribadinya kita tetap mencintai sesama manusia. Dia makhluk ciptaan Allah loh, Wi. Oke, dia makhluk ciptaan Allah. Allah aja masih menyayangi dia untuk dia dikasih makan walaupun dia jahat, Wi. Sementara kita itu apa? Paham ya? Paham ya? Nah, jadi dengan begitu kita berusaha memperbaiki perbuatan dia yang nggak enak. Entah dia nyakitin kita, dia flexing. Kalau dia flexing, nggak usah dilihat, Wi. Nangkep. Kalau dia pamer, nggak usah dilihat. Kalau nggak kelihatan kan mulut kamu nggak usil, kasih komentar. Nangkep apa enggak? Kalau dia jahat nikung kita, ngebunuh karakter kita, senyum aja. Karena balas dendam yang paling baik adalah
kesuksesan dan prestasi kita. Orang boleh ngomong apa aja, Wi, biarin aja, Wi, gitu loh. Kan orang nggak buta, orang kan nggak budek, dia bisa lihat sendiri, dia bisa dengar sendiri apa kebaikan yang udah kita lakukan. Nangkep sayang maksudnya itu? Nggak usah, nggak usah orang lagi jahat kita balikin jahat. Apa sih itu loh, gitu loh. Artinya kita puasa kita nggak lulus ujian nih, Wi. Ini bulan tarbiyah nih, Wi. Iya. Kita puasa hanya menggugurkan kewajiban, tapi nggak dapat apa-apa ilmunya. Artinya ada yang perlu diperbaiki. Boleh jadi bentuknya kayaknya spiritualis, agamis. Kelakuan lu kagak ada agamis-agamisnya. Begitu. Banyak yang begitu ya. Nah, jadi perlu nih kita mendidik diri kita. Apa ya Allah yang perlu diperbaikin. Kalau ada kejadian yang jelek, Wi, kejadian jelek terjadi, otak tuh mesti mikir begini, Non. Alhamdulillah ya ada kejadian jelek kayak begini, artinya aku mau naik kelas. Karena kalau kamu tidak menyelesaikan kejadian jelek itu, tidak menjadi dendam, percaya sama aku sayang, kejadian yang serupa pasti berulang kali datang. Betul apa enggak? Betul ya, Wi? Kayak misalnya, Dewi tuh nggak suka disuruh menunggu, Wi. Entah kenapa, pokoknya kamu tuh gelisah kalau disuruh nunggu tuh gelisah. Karena kamu memang bukan orang yang sabaran. Perhatikan bagaimana Allah mendidik kamu. Pasti kejadiannya, Wi, lu disuruh nunggu melulu setiap hari. Betul apa enggak? Iya enggak? Kenapa ya apes? Kenapa kalau yang gua nggak suka gilirannya itu aja yang terjadi? Betul ya sayang ya? Iya. Sampai akhirnya kamu bisa menyelesaikan perasaan itu menjadi nyaman. Nggak ada tuh kejadian kayak begitu lagi, Wi. Itu, Wi. Perempuan itu mesti stabil emosinya. Jangan sampai dia tidak bisa selesai emosinya karena tindakan orang lain yang memicu reaksinya. Nangkep maksudnya? Karena artinya kamu tidak bisa berkiprah di dunia ini. Kamu sibuk mendendam sama orang. Kamu sibuk nyinyir mulutnya sama orang. Kamu sibuk gibah sama orang. Iya kan, Non? Gitu loh. Buat apa sayang kayak begitu? Akhirnya kau sibuk dengan kehidupan orang tapi tidak sibuk dengan kehidupan kita sendiri. Bagaimana kita bisa berkiprah kalau kita nggak sibuk memperbaiki diri kita? Paham ya sayang ya? Nah ini pegang hidupku itu sampai kepala 5, Wi. Ini yang aku pegang. Kalau ada orang nyebelin cukup masuk di perbuatan, Wi. Aku nggak mau masuk di pribadinya, nggak mau. Karena apa? Ngapain gue ngurusin urusan orang? Hidup gue aja nggak beres kok. Nah begitu, Wi. Gitu lah. Oke ya? Berarti dengan cara membenteng ya, Bu. Ya. Membenteng semua indera, Wi. Jangan ngeliat yang bisa memicu kita jadi kesehatan mental terganggu. Nggak usah ngedengerin omongan yang akhirnya membuat kita masuk ke lingkungan yang beracun. Nggak usah gitu loh. Nggak usah ngomong yang akhirnya jadinya tuh kemana-mana. Nggak usah gitu loh, Wi. Jadi pilih-pilih lah, Wi, gitu. Ya. Oke, ini ada pertanyaan, Bu. Bagaimana cara kita dalam hal ini perempuan agar tetap menjalankan kiprahnya tapi dengan tidak melampaui batas kodrat seorang wanita? Nah, ya. Mungkin bisa dijawab sama Bu Janas. Sayang kan begini ya, kalau menurutku kodrat kita itu adalah menyusui dan melahirkan menstruasi. Betul apa enggak? Gitu loh. Sementara kalau yang lainnya mah sama begitu. Kemampuan kita untuk bahagia, untuk berprestasi sama. Perempuan itu udah jadi takdir kita lahir sebagai perempuan di dunia patriarki. Sehingga banyak sekali ketidakseimbangan gender yang kita terima sebagai perempuan walaupun sepinter apapun kita. Karena dianggap kita perempuan. Udahlah, itu takdir kita. Maka kita mesti kuat nih, kita mesti bahagia. Sekali lagi, dalam emansipasi kita bukan memusuhi lelaki. Yang kita musuhi itu adalah apa? Patriarkat, ya kan? Iya, patriarki yang sistemnya tuh merugikan perempuan. Gak boleh begitu. Atau melecehkan perempuan. Itu yang kita perangi. Bukan lelakinya, tapi pelakunya dengan otak yang salah seperti itu. Oke? Nah, kemudian kita menikah nih, Non. Menikah itu adalah pilihan. Ada orang yang memilih untuk menikah, ada orang yang menunda menikah, ada orang yang tidak menikah. Kita hargain tuh perempuan yang seperti itu.
Asal alasannya baik. Perempuan menikah belum tentu baik loh. Karena apa? Siapa tahu dia mau pansos, Wi. Betul apa enggak? Ya. Siapa tahu dia udah bosen. Dibilangin perawan tua. Betul nggak, Wi? Dia pengen cepet ngerubah status. Karena udah gerah ditanya-tanya kapan kawin, kapan kawin. Artinya menikahnya udah bukan buat ibadah dong ya. Begitulah. Karena udah untuk kepentingan dirinya. Balik lagi nih, Wi. Punya anak habis menikah, insya Allah hamil ya, punya anak. Itu komitmen perempuan seumur hidup sama si anak ini loh. Karena apa? Betapa resahnya seorang perempuan. Ini pahami dulu. Ketika dia menjadi perempuan, satu. Kedua, dia menikah ternyata orang yang, kan kadang-kadang aku suka bercanda begini nih. Aku bercanda tapi banyak kejadian. Nama yang ditulis di buku nikah dengan nama yang ditulis di hati itu berbeda namanya. Nah, akan tetapi positif negatifnya kan kita udah harus komit dengan lelaki ini kan, sehingga kita mesti saling belajar menyesuaikan. Itu energinya habis-habisan loh puluhan tahun. Betul ya? Kemudian kita punya anak. Anak itu nggak melulu menjadi sesuai dengan harapan kita. Karena bisa jadi Allah memberikan buah hati kepada kita yang tidak sesuai dengan harapan kita. Padahal kita udah ngedidiknya benar. Akan tetapi perilakunya kok nyakitin terus ya. Gitu loh. Ucapan-ucapannya kok kurang ajar ya. Gitu loh. Nah, jadi itu pun energinya terkuras. Oke? Plus dia mesti kerja. Karena perempuan mesti pintar mencari nafkah zaman sekarang, Wi. Bukan hanya melulu menjadi menambah pundi-pundi uang keluarga, bukan. Jaga-jaga, Wi, karena Allah tidak pernah bertanya sama kita untuk menentukan takdir kita. Lah kalau suami kita meninggal duluan, anak-anak kita bisa jadi kayak apa nih, nggak meraih impian kalau ibunya tidak belajar bekerja. Sekali dua kali kita ditolong sama saudara, tapi ribuan kali dibanting tuh pintu depan muka kita. Betul apa enggak? Maka perempuan mesti kuat. Supaya apa? Untuk menolong dirinya dan menolong anak-anaknya. Jika suaminya selingkuh, menceraikan dia, bahkan meninggal. Begitu. Sehingga dia akhirnya tidak hidup dalam neraka dunia. Begitu ya. Nah, bagaimana supaya tidak melampaui batas? Sekali lagi, inama amalu biniat. Baliknya ke niat. Niat kita berkarir, mengaktualisasikan diri untuk apa? Kalau memang niatnya baik, maka insya Allah tidak melampaui batas, sayangku. Oke? Akan tetapi ketika kita ingin jadi hebat karena aku ingin balas dendam, dulu aku dihina sebagai perempuan. Sekarang aku ingin membuktikan aku yang akan menghina dia. Udah jahat itu, nggak boleh. Itu melampaui batas. Udah zolim, udah jelek, nggak boleh, nggak boleh. Oke? Yang kalau misalnya hidup dalam pernikahan, bisa jadi, Wi, bahwa uang kita lebih banyak dari suami. Bisa jadi, Wi, bahwa kita lebih pinter dari suami kita. Betul ya? Sayangku, di dalam rumah tangga nggak boleh ada dua nahkoda. Oke? Nggak boleh kalau kita walaupun, misalnya nih ya, bacaan sholat ya, kita yakin bacaan sholat kita lebih bagus dari suami kita. Gimana pun juga yang jadi imam suami kita, nggak bisa. Ya Allah, lu mah masih bego. Udah dulu di belakang, gua aja jadi imam. Nggak bisa kayak begitu. Dari segitu aja, Wi, artinya kita udah dijelaskan, sayang. Bahwa sehebat-hebatnya perempuan, tetaplah kepala itu adalah lelaki. Perempuan jadi kayaknya mesti apa dong, Syahnas? Perempuan jadi leher aja, Wi. Nggak usah jadi kepala. Perempuan jadi leher yang sehat, Wi. Karena leher ini yang akan menopang kepala. Sepakat ya, Wi? Leher ini yang akan mengarahkan kepala, mesti belok kanan, kiri, atas, bawah. Kan begitu ya sayangnya, Wi? Gitu loh. Jadi jangan jadi leher yang sakit. Dalam tanda kutip. Di leher kudu sehat. Kan Dewi pernah ya? Tidur salah bantal. Betul ya, Yang kalau Jawanya tengengan. Iya. Nah, lehernya yang sakit, tapi sebadan tuh ngilu semua. Betul nggak? Iya. Dewi, aku panggil begitu, kamu lagi tengengan.
dewe gitu ya. Yang noleh tuh bukan hanya kepalanya saja, sebadan-badannya. Apa sih Nas? Begitu. Ya kan ya Wi? Gitu lah. Itulah ibarat di rumah. Kalau ibu tidak bahagia, satu rumah sakit Wi. Kalau ibu mentalnya nggak sehat, satu rumah ngilu Wi. Kayak neraka tuh rumah. Begitu. Jadi jangan lupa untuk bahagia sebagai perempuan. Jangan lupa untuk membahagiakan ibumu. Karena dialah sumber kebahagiaan. Kalau dia tidak bahagia, satu rumah maka tidak bahagia. Oke? Jadi jangan melampaui batas dalam emansipasi. Walaupun kita lebih pinter, kalau suami ngomong, dengarkan. Walaupun belum tentu kita jalanin, karena kita tahu itu salah. Istri Fir'aun sudah melakukan itu. Itu contoh teladan emansipasi. Betul? Suaminya betul-betul pengen jadi Tuhan. Udah gila nih suami gue. Gitu ya. Dia masih berusaha untuk memperbaiki perbuatan suaminya. Tapi Allah tidak mengizinkan itu. Tapi dia tetap menjadi seorang istri yang berbakti kepada suaminya. Masuk surga tuh Asia, betul ya? Iya, istri Fir'aun. Dan itu diceritakan kepada kita sebagai teladan untuk emansipasi. Walaupun kita ngerasa akidah kita lebih baik dari suami kita, tetap dia suami kita. Gitu. Begitu sayangku. Menarik sekali ya teman-teman. Nah, mungkin kalau ingin bertanya silakan langsung komen aja ya. Ini aku ada beberapa pertanyaan Ibu. Pertanyaan dari teman-teman. Apakah sepak terjang atau kiprah perempuan ini tidak terlepas dari pendidikan yang ia dapatkan? Jika memang iya, bagaimana sih perempuan yang ada di desa yang tidak semuanya mendapatkan akses pendidikan yang tinggi? Oke, yang masih ingat nggak kalimat saya? Ada yang disebut explicit knowledge, itu dapetnya dari sekolah. Makan bangku sekolah tuh ya. Kenyang tuh kayu dimakan. Satu lagi yang disebut dengan tacit knowledge. Oke, yang pengalaman ya, Bu. Sepak terjang itu, karena itulah kenapa Kemendikbud RI bilang merdeka belajar. Merdeka belajar tuh kita bisa belajar di mana saja, Non. Bisa belajar sama siapa saja. Belajar di mana saja, kapan saja. Betul apa enggak? Pakai media apapun juga. Kalau misalnya kita punya handphone, jago teknologi, maka nggak usah TikTokan melulu dong. Buka YouTube sesuai dengan ilmu yang kita ingin pelajari. Aku nggak punya duit, Nas, buat belajar make up. Padahal aku pengen jadi make up artis di desaku. Ya sudah, buka YouTube tutorial make up. Jangan kita asik-asik bikin TikTokan flexing pamer. Betul nggak, Wi? Iya kan? Aku pengen ini, Nas, pengen jadi jualan online minuman simple dan bagaimana cara mengirimkan perbaikin dong dirinya. Kan itu nggak dapat sekolahannya, Wi, gitu loh. Kita itu di saat pandemi, keuntungan pandemi ya Wi ya, adalah 7 tahun lebih cepat menguasai teknologi. Betul apa enggak? Betul ya? Dulu kan kita nggak ngerti nih, Zoom lah, IG Live lah, begitu. Sekarang lihat kita semua pada jago, pada kayak begitu. Artinya itulah keuntungan kita untuk melakukan teknologi, penguasaan teknologi. Begitu juga belajar Wi, gitu loh. Belajar mah nggak selalu tatap muka, ada guru. Itu udah tersebar ilmu di internet. Tinggal kita mau ngambil nggak tuh ilmu? Mau belajar nggak? Karena di dunia ini nggak ada yang nggak bisa. Yang ada nggak mau, Wi. Selama kita mau, maka kita pasti bisa. Gitu loh. Jadi jangan bilang, aku perempuan desa, aku nggak bisa, mana mungkin, akses pendidikanku tidak ada. Lah, lu yang salah, lu yang nggak mau belajar, nggak mau cari. Orang bisa, orang bisa TikTokan, kok nggak bisa belajar, nggak masuk akal, Wi. Begitu loh. Iya nggak?
Nah, sekarang aku Setuju. cuman mau bilang begini nih Non. Aku baca bukunya nih bagus banget. Kalau kita lahir dari keluarga miskin ya Wi, itu bukan kesalahan kita. Setuju nggak Yang? Kan kita nggak bisa milih bapak siapa, ibu siapa, nggak bisa milih. Tetapi kalau sampai mati kita miskin, total itu kesalahan kamu. Ngerti? Iya. Karena kamu nggak berusaha melakukan perubahan. Kamu mesti berusaha melakukan perubahan. Karena apa? Supaya dirimu yang tadi, sebagai perempuan suaranya didengar. Yang kedua, supaya apa? Kamu naikin harkat martabat keluargamu. Kalau kamu hebat, aku sampai merinding nih Wi, ngomong begini Wi. Aku kemarin tuh kerja di Yusana ya. Aku ketemu sama 4 bintang bulu tangkis idola. Salah satunya Gloria, Akbar, Dejan, sama Giska. Itu atlet bulu tangkis ganda campuran. Banyak hidupnya pada susah, Wi. Hidupnya pada susah. Yang jagoan-jagoan itu hidupnya pada susah. Kamu kenapa mau jadi atlet bulu tangkis? Aku ingin ibu bapakku dipandang sama orang. Ngerti nggak? Kita tuh memperbaiki diri kita. Itu bukan hanya melulu untuk kita. Tapi keluarga kita tuh jadi dihargain sama orang. Karena orang tuh look up. Menghargai dan menghormati kita. Membuat kita menjadi teladan. Bapak ibunya hebat ya ngedidik anaknya bisa begitu. Itu Wi, gitu loh. Nangkep. Nah, jadi nggak usah lagi ngomong. Desa kota sekarang teknologi udah canggih. Nggak usah. Akses pendidikan bisa didapat di mana-mana. Asal mau. Begitu sayang jawabannya. Oke, siap. Terus ada lagi nih, Bu. Sejauh mana kiprah perempuan dalam upaya memberdayakan masyarakat di kawasan pedesaan sehingga mampu untuk mewujudkan kemandirian mereka? Ini juga sama sih Bu, ini sama. Sejauh apa? Sejauh-jauhnya. Sejauh-jauhnya. Jawabannya begitu ya. Sejauh apa pemberdayaannya ya Syahnas? Ya sejauh-jauhnya. Tidak ada batas dalam sebuah impian. Betul apa enggak? Jadi bagaimana kita memberdayakan? Oke. Catat begini. 3E. 3E. E yang pertama Inggrisnya namanya enlight, mencerahkan. Ya. E yang kedua educate, mendidik. Jadi yang pertama enlightening, educate, yang ketiga adalah empower, memberdayakan. Oke? Nah, ketika kita mencerahkan diri kita, ketika kita mendidik diri kita, ketika kita memberdayakan diri kita sebagai perempuan, lihat Dewi. Orang yang sudah selesai dengan dirinya, kecenderungannya apa perempuan? Dia menolong orang lain. Ini ilmunya nih, Wi. Ini penelitiannya, Wi. Ini ilmunya. Ketika Dewi ketemu sama orang perempuan yang jahat, ya, Wi. Jahat, dia belum selesai sama dirinya, Wi. Ngerti? Orang yang udah selesai dengan dirinya, maka kecenderungannya dia selalu baik sama orang. Dia selalu melakukan pemberdayaan buat orang. Karena kesuksesan buat diri dia udah selesai nih, Wi. Untuk menyukseskan dirinya, dia udah selesai, Wi. Sekarang keinginan dia, tolok ukur kesuksesan berubah. Udah bukan tentang dirinya, tapi bagaimana membuat perempuan lain menjadi sukses. Betul, Yang? Itu baru emansipasi pemberdayaan. Sejauh apa, Syahnas? Sejauh-jauhnya. Oke? Tahu nggak, Wi? Kan sekarang zamannya KDRT ya. Lagi pandemi tinggi nih. Perempuan dipukulin, perempuan digebukin, anak-anak digebukin, kan begitu ya. Perempuan yang bisa memberdayakan, Wi, kalau yang memberdayakan, masa nggak kedengeran sih? Kan di desa tetangga juga rapet ya. Masa nggak denger sih orang teriak-teriak digebukin? Betul nggak sih? Maka kita mesti membantu. Ini hal yang kecil nih, Wi, tapi dampaknya gede. Gimana ya, Nas? Caranya ngebantu. Nanti dibilangnya, ini kan rumah tangga saya, kok kamu ikut campur? Kan begitu ya. Caranya adalah menghentikan dulu tindakan itu dengan cara yang mudah. Assalamualaikum, Ibu Dewi. Bu Dewi, maaf saya kehabisan gula. Saya boleh nggak pinjem gulanya? Itu berhenti tuh, Wi, digebukin, Wi. Ngerti?
Pada saat kamu masuk, kamu lihat di dalam ada apa, berdarah-darah nggak tuh orang? Kalau memang ternyata ada sesuatu butuh bantuan, lapor dong sama pihak yang berwajib. Bantu itu perempuan. Jangan biarkan dia menderita sendirian. Itu pemberdayaan sudah. Ngerti ya, Wi? Ya, gitu. Yang lain, kalau misalnya aku bilang begini, Wi, aku tuh pengen banget berubah hidupnya, Wi. Terus kamu nanya sama aku, ya Nas, kamu tuh maunya apa, Nas? Aku pengen belajar masak. Aha, aku tahu ada orang nih jago bisa ngajarin masak. Aku kenalin ya. Itu pemberdayaan, Wi. Membuka akses, membuka kesempatan orang buat berubah. Halnya kayak hal kecil ya, Wi. Hal kecil ya, Wi. Tapi dampaknya gede loh. Aku tuh nggak kenal kamu, Wi. Betul ya, aku nggak kenal kamu. Tiba-tiba Dewi menghubungi aku. Loh, betul, Wi? Betul ya? Betul ya? Betul. Dewi menghubungi aku. Aku membuka akses, Wi. Membuka akses kamu untuk bisa dekat dengan aku. Kamu bisa mendapat ilmu yang aku tahu. Kemudian dibuat sebuah format obrolan kayak begini. Dan insya Allah yang mendapat bukan hanya Dewi saja. Akan tetapi banyak perempuan yang dapat. Betul kan ya, Wi? Gitu loh. Nah, itu pemberdayaan, Wi. Jadi pemberdayaan tuh nggak usah mikir yang gede-gede. Harus kayak Kartini, nulis buku, dijadiin pahlawan. Kelamaan ya, kelamaan. Nanti keburu meninggal kita. Akhirnya nggak melakukan apa-apa, begitu ya. Jadi istilahnya tuh small thing big impact. Halnya kecil, Wi, tapi bisa dampaknya gede gitu loh. Jadi berpikirlah hal-hal yang kecil, insya Allah bonusnya tuh yang besar dapatnya di kita, begitu loh. Gitu yang. Oke, ini aku mau menceritakan sedikit nih, Bu. Jadi, aku itu kan tergabung dengan Kilau nih, komunitas ibu-ibu lebo asyik usaha. Oke. Itu dulu juga sama, Bu. Tujuannya itu cuman pingin apa ya, perempuan di desa aku, di desa Lebo itu bisa sedikit berpikir lebih maju gitu. Apalagi ibu-ibu di desa aku tuh kebanyakan nyinyirnya itu minta ampun ya, Bu. Orangnya tuh biasa pada kalau orang gitu apa ya, bergerombol kayak gitu kan. Nyinyir satu di tetangga satu dengan yang lain lah gitu. Terus di masa pandemi ini kebetulan kan aku waktu 2020 itu kan lulus kuliah, Bu. Jadi aku dari Semarang langsung pulang ke rumah nih. Terus memikirkan, ini ya caranya aku memberdayakan diri aku untuk masyarakat yang ada di desa aku kayak gitu. Nah, ternyata di desa Lebo ini banyak sekali ibu-ibu yang mempunyai usaha, Bu. Nah, disitulah kita yang muda-muda itu menggali, oh berarti ibu-ibu ini tuh butuhnya apa Butuh kayak gitu. sibuk. Nah, Butuh satu sibuk adalah supaya betul, nggak nyinyir sibuk mulutnya. biar enggak. Dan alhamdulillah, Bu, impact-nya sangat luar Masya biasa Allah. sekali. Banyak yang sudah tidak seperti itu. Nah, itu mungkin salah satu pemberdayaan kali yang bisa kita Iya. apa ya lakukan, Betul. walaupun itu dari hal yang Betul. kecil dulu, gitu. Betul. Jadi kalau kita tuh sibuk memikirkan hal besar untuk melakukan pemberdayaan, insya Allah nggak akan mulai-mulai, Wi. Tetapi kalau berpikir dari yang hal kecil remeh-temeh, mulai aja dulu gitu loh. Terus udah gitu konsisten, persistence, gigih, terus aja. Nah insya Allah tuh ada hasilnya, Wi. Siapa yang nyangka gitu ya, misalnya ayam yang terkenal made in Indonesia itu, aku nggak sebut namanya ya, dia nggak pasang iklan di kita, Wi, gitu ya. Itu tuh dari ngejual ayam door to door ke tetangga-tetangga, kayak bakul jamu gitu, Wi, kayak bakul pecel begitu, Wi, dari kayak begitu. Siapa sangka itu make up yang terkenal, yang sangat Indonesia banget tuh sampai ke luar negeri, dimulai dari garasi, Wi, gitu loh. Ngerti ya? Jadi mulai itu dari hal yang kecil. Orang cerdas itu dimulai dengan niat. Dan dia ngerti gimana cara ngerjainnya. Gagal, nggak apa-apa gagal. Orang gagal itu dekat dengan keberhasilan dibandingkan nggak pernah gagal. Aku gagal 1000 kali. Tapi kamu bisa bangkit 1001 kali nggak? Bisa, nggak apa-apa. Gitu loh. Orang juga dapat piala Nobel, hadiah Nobel, itu kan nggak selalu, bukan nggak selalu, nggak ada yang
dapat penemuan penisilin misalnya, atau nuklir, atau apa, sekali bikin langsung berhasil, nggak ada, Wi. Vaksin selalu langsung berhasil, nggak ada, Wi. Itu itu laboratoriumnya meledak dulu, baru dia dapat hadiah Nobel. Itu yang disebut dengan tacit knowledge, yang tadi tuh, Wi, yang kita omongin, gitu loh. Dapatnya dari coba-coba, trial error juga, gitu loh. Jadi jangan terlalu banyak alasan. Orang itu nggak cerdas. Kalau misalnya kenapa nggak begini, abisnya begitu sih. Oh, alasan melulu, kurang cerdas kamu. Begitu, ya kan? Masya Allah, banyak banget nih yang wah, suka banget sama buku. Masya Allah, terima kasih. Makasih sayang, Masya Allah, Masya Allah. Apalagi yang? Oke, ada lagi nih. Dari Septi Heni, saya seorang perempuan yang saat ini dilema ketika memasuki peran publik. Mungkin dia udah mau ini ya, bertumbuh di masyarakat sepertinya, Bu. Terus ketika saya sebagai perempuan merasa dilema, apa yang harus saya lakukan? Aku nggak ngerti dilemanya Septi apa, gitu loh. Kan aku bukan dukun, aku bukan dukun, nggak bisa nebak, begitu ya. Kalau misalnya Mbak Septi nggak tahu begini, oh oke. Anggaplah dilemanya itu kepercayaan diri aja lah ya, begitu ya. Ini sangat umum. Perbedaan manusia, yuk catat semuanya. Perbedaan manusia ada pada otaknya. Oke? Kalau semakin paham, itu ada di lobus frontalis. Lobus frontalis itu di otak depan. Lobus frontalis. Sabar mengulang itu akan membuat kita semakin ahli. Oke, Mbak Septi yang bertanya, aku kok kayaknya gelisah, Yonas. Kayaknya aku udah mau terjun di ruang publik, tapi aku nggak pede. Nggak apa-apa, coba terus. Jadi Septi, sekarang, kalau kamu tidak pintar, nggak usah tidak pede. Belajar. Karena belajar obatnya, sehingga yang belum pintar jadi cemerlang. Oke? Kalau kamu belum ahli, belum cakap, belum keren banget di dunia publik untuk pekerjaan yang kamu pilih, jangan gentar, jangan risau. Latihan terus sayang, latihan terus. Bisa karena biasa. Orang itu terbiasa repetitif, diulang-ulang, maka itu akan masuk ke gudang memori dia. Oke? Sip. Yang penting masuk ke dunia publik tuh apa? Orang mesti menjadi perempuan berkarakter. Akhlaknya baik. Karena orang yang tidak berakhlak, tidak berkarakter, yo nggak ada obatnya. Ngerti? Di dalam dunia pekerjaan, kalau kita ngelamar pekerjaan ke HRD, Human Resources Development, ya, kalau bodoh-bodoh dikit, ya nggak apa-apa, sini diterima sama aku. Gitu loh. Kalau masih belum pinter ya dia belum mulai. Lama-lama kalau dilatih sama seniornya di kantor juga jadi hebat. Dan dia bisa regenerasi menggantikan seniornya. Tapi kalau perempuan gak punya karakter terjun di dunia publik, jahat tau gak? Mulutnya jahat, nindas orang, nyolong, korupsi, punya suami, digosok-gosok supaya suaminya nerima hadiah. Lah hadiah apa? Itu kan kalau hadiah kayak begitu kan sebetulnya ketangkep KPK, nggak boleh begitu, nangkep ya Wi, gitu. Makanya jadi perempuan itu mesti punya karakter, akhlaknya jangan hilang. Walaupun dapat deraan informasi yang luar biasa tentang kenyamanan perempuan lain, nggak usah cemburu, nggak usah iri. Nggak usah merasa gelisah bahwa ada kenyamanan perempuan lain di depan mata. Biarin aja. Karena biasanya yang ditonjolkan sama perempuan yang sedang nyaman tidak sesuai dengan aslinya. Oke sayang, kita nggak pernah tahu aslinya kehidupan dia seperti apa. Dewi tahu nggak Wi, bagaimana perempuan bisa hidup dengan nyaman? Bukan uang Wi, ternyata perempuan bisa hidup nyaman ketika dia tidak sibuk melihat kenyamanan perempuan lain. Jangan iri ya Bu. Nggak usah tengok kanan. Maka nggak bersyukur dia. Rezeki itu bukan duit, Wi. Rezeki itu bukan nominal, Wi.
Rezeki itu bukan harta, bukan rumah gedong. Rezeki itu bukan kendaraan yang begitu mewah, bagus, keluaran Eropa. Bukan, Wi. Maka rezeki itu ada yang disebut dengan rezeki yang nggak kelihatan. Apa tuh? Ini nggak ada selang nih di hidung buat nafas. Kalau sampai ada selang di hidung, bayar tuh ICU. Tabung oksigen berapa satu hari? Betul. Ini nggak ada sonde nih. Sonde tuh saluran makanan yang buat masuk ke lambung. Kita masih bisa buka puasa, makan, mengunyah, mengecap enak. Apa nikmatnya orang sakit pakai sonde di sini makan? Betul? Ya. Ketika kita punya anak, tapi anaknya astagfirullahalazim nih anak, padahal waktu gue bikin pakai bismillah, kenapa gedenya jadi begini ya? Begitu ya. Lihat, look to the bright side. Masih banyak perempuan lain yang ngerintih sama Allah. Bersujud begitu lama, sholat bukan hanya sholat wajib, semua sholat sunnah dikerjain supaya dia bisa hamil, Wi. Supaya dia tidak dibilang mandul sama masyarakat. Ngerti? Kita dapat rezeki punya anak, walaupun anaknya begitu nggak sesuai dengan harapan kita. Nangkep? Jadi kita selalu ridho dengan apa yang Allah kasih kepada kita. Karena kita tidak sibuk cemburu, iri, envy dengan orang lain. Orang yang cemburu itu, bener kata kamu, Non, nggak punya kerjaan. Sibuk deh sana, sibuk. Sehingga kalau udah sibuk, badannya capek. Kalau badannya capek, udah nggak lagi tuh mikir yang kayak begitu-begitu, Wi. Gitu loh. Kalau dia udah sibuk memperbaiki dirinya sendiri, ya dia udah nggak sibuk lagi memperbaiki orang lain, Wi. Karena bahaya perempuan yang sibuk memperbaiki orang lain, dia udah ngerasa surga dia yang pegang kuncinya. Kita nggak pernah tahu. Surga tuh hak prerogatif Allah. Oke? Jadi sesama murid dilarang saling mengisi rapot temennya. Nangkep nggak maksud itu? Benar sih, benar, Bu, benar. Yang berhak mengisi rapot manusia hanya Sang Pencipta. Kita sesama manusia, jangan sok tahu untuk menilai seseorang. Karena kita tidak pernah tahu ujung akhir kehidupan perempuan lain itu seperti apa. Begitu. Ya Allah. Ada lagi nih, Bu, dari I_Mayaza. Bu, gimana biar kita nggak mudah cemburu dengan pasangan kita dalam dunia kerja, yang di situ pasti banyak ketemu dengan perempuan lain, Masya Allah. Oke, ini masalah percintaan, Ibu, gimana ya? Sayang, aku cuma mesti bilang begini, siapa yang nanya? I_ siapa ini? Wait. Nih, Mbak I_Mazaya. Mazaya. Sayangku, Mbak Aya, gitu ya. Mazaya, I_Mazaya, aku manggilnya Mbak Zaya aja ya. Mbak Zaya begini, kalau kamu sampai cemburu sama perempuan lain, kamu nggak percaya diri sama dirimu sendiri. Bahwa dirimu tuh berharga. Oke? Bahwa dirimu tuh unik. Boleh perempuan pabalatak, apa tuh bahasa Sunda pabalatak, berantakan banyak ada di mana-mana di sekitar suamimu. Tapi kamu unik, Zaya. Mbak Zaya tuh unik. Mbak Zaya itu cuma satu dibikin sama Tuhan seperti itu. Anak kembar aja nggak plek ketiplek sama kok, pasti ada keunikannya masing-masing. Apalagi orang lain. Jadi selama nih Mbak Zaya merasa dirinya unik, gali keistimewaannya seperti apa, kebisaannya seperti apa, maka kamu itu selalu dirindukan oleh suamimu. Maka ketika dia ketemu sama perempuan-perempuan lain, laki-laki yaitu suamimu akan membandingkan, kok nggak kayak istriku ya, oh kalau sama istriku, dalam hati, walaupun dalam hati, maka kamu selalu dirindukan. Oke, sip. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Kalau misalnya kamu cemburu, artinya kamu belum selesai sama dirimu sendiri, Mbak Mazaya. Iya nggak? Kan tadi udah dibilangin, ayo sayangku, selesai dengan dirimu sendiri. Kalau kamu udah selesai dengan dirimu sendiri, maka kamu akan nyaman. Kalau ternyata orang itu selingkuh, suami kita selingkuh, pilihannya balik lagi kepadamu, Non. Oke? Pilihannya balik kepadamu. Apakah kamu akan melanjutkan pernikahan ini, ataukah kamu akan menyelesaikan pernikahan ini? Balik kepada dirimu. Apakah kamu akan memaafkan suamimu atau tidak?
Oke? Kalau misalnya memaafkan, kamu mesti punya ada syarat-syarat. Karena supaya nggak kambuh nih perselingkuhannya. Oke? Dan hal yang lain adalah ketika kamu tidak memaafkan, sebaliknya kamu tidak memaafkan, kamu tidak mau memaafkan karena perselingkuhan begitu menyakitkan buat kamu, oke. Dengan segala resikonya, tapi ingatlah kamu mesti sadar betapa Allah menyayangi kamu sehingga kamu tidak usah berlarut-larut dengan lelaki ini. Tapi Allah tidak pernah memberikan jodoh yang salah. Apa pembelajarannya sampai datang laki-laki ini? Kamu ambil hikmahnya untuk langkah kamu ke depan. Ya Allah, ternyata ada laki-laki yang jauh lebih baik yang memang menungguku. Jadi kalau begitu emang akhirnya setelah sekian lama ya, setelah tenang otak jadi waras lagi berpikir begini. Ya Allah, untung suamiku dulu berselingkuh ya, sehingga aku memutuskan untuk bercerai. Kalau enggak, tidak datang nih suamiku yang baik kayak begini, yang ternyata membawa aku, mendidik aku untuk bisa aku menjadi wanita lebih baik. Nangkep maksudnya. Jadi buat apa cemburu? Karena semua itu sudah ada Allah yang mengatur. Oke, paham ya? Yang penting adalah percaya dirilah. Kuatkan kepercayaan diri kita bahwa kita itu adalah makhluk yang berharga. Itu penting. Begitu jawabannya, Wi. Terima kasih, Pupu. Jadi gitu guys, teman-teman, rekan dan rekan kita semuanya, bahwa kalau seumpama kita masih cemburu dengan pasangan, cemburu dengan rekan kerja gitu, berarti kita emang belum selesai kayak gitu Iya, ya, iya. Bu, dengan diri kita Iya, sendiri. Jadi ayo, sesama perempuan kita harus emang benar-benar believe betul. yourself, jadi diri kita sendiri, lakukan, mantapkan karakternya kita itu harus diisi Iya. gitu loh, biar dilirik kayak gitu, biar bisa didengar suaranya. Wi, sebelum aku Terus ada lagi, tutup ya, Wi, sebelum aku tutup ya, kan kita ya, sampai 1 jam ya. Sebelum aku tutup, aku mau bilang begini. Bahagia dan derita adalah pilihan bebas kita. Oke, sayang? Pilihlah bahagia dan singkirkan penghalangnya. Penghalangnya mau cemburu, nggak pede lah, apa gitu ya. Hindari itu. Pilihlah bahagia. Sekali lagi, bahagia dan derita adalah pilihan bebas. Kita bebas buat memilih mau yang mana. Dan pilihlah yang bahagia, sayang. Saat kita memilih bahagia, kita mesti menyingkirkan penghalangnya. Penghalangnya itu kan adalah pikiran kita sendiri ya. Betul ya? Iya. Maka hidup kita sebagai wanita itu adalah menjadi sebuah perayaan. Dan diri kita akan menjadi berkah buat dunia. Gitu. Saya udah ngebuktiin itu. Ketika dalam situasi saya sakit kena kanker. Ketika ibu bapak saya meninggal di usia saya muda dan membutuhkan. Dan saya tuh satu-satunya anak yang menikah yatim piatu loh saat itu. 2 kakak saya, orang tuanya masih ada. Dan saya memilih mesti bahagia, Wi. Dan saya mesti memilih menyingkirkan semua penghalangnya. Kalau enggak, saya akan menjadi wanita yang pahit omongannya. Karena hidupnya tuh selalu sedih. Hidupnya selalu susah. Hidupnya tuh penuh dengan tantangan. Maka bagaimana mungkin saya bisa menjadi berkah buat orang lain, wanita lain yang dekat dengan saya. Kalau mulut saya tuh pahit kalau ngomong. Begitu ya, Wi ya. Jadi, ayo hindari penghalangnya supaya kita jadi rahmatan lil alamin, berkah buat orang banyak. Gitu, Wi. semoga kita semua bisa meneladani apa yang sudah dialami oleh Bubu ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, karena ini sudah 2:30, karena Bubu juga mungkin setelah ini akan ada acara lagi. Terus kebetulan saya juga ada kilau Ramadan sore hari ini, jadi mungkin kita cukupkan ya untuk teman-teman semuanya. Luar biasa sekali diskusi kita pada sore hari ini. Semoga perempuan-perempuan muda NU bisa mengambil banyak pelajaran dari Bubu dan bisa mencoba mengaplikasikan di kehidupan mendatang. Terima kasih Bu Syahnas atas waktunya, senang sekali kita bisa bertatap dengan idola sendiri, Masya Allah. Semoga kita masih terjalin selalu silaturahminya, Bu. Kami mengucapkan sehat selalu, Bu Syahnas. Selamat menikmati
kegiatan Baik. berikutnya. Semoga sehat Amin. selalu dan panjang Amin. umur. Salam buat Dan keluarga. menebarkan manfaat. Salam buat keluarga ya, Wi. Selamat, insya Allah Ya, di akhir Ramadan dapat Lailatul Qadar ya. Peluk sayang dari jauh. Salam buat amin. keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you Sampai guys, jumpa. rekan dan rekanita di ruang rindu pada berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Makasih ya yang udah nonton. Dadah.